teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Hamdan Firdaus. Di video kali ini kita bakal bahas tentang kalimat efektif. Kita akan bahas pengertiannya, cirinya, syaratnya, sampai ke contoh-contoh soalnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman nih udah pernah nulis panjang lebar, tapi orang lain malah bingung, nah itu tandanya kita belum menulis dengan kalimat yang efektif. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, jenisnya apa, sampai ke contoh soalnya kita akan bahas. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat menyampaikan maksud atau informasi secara tepat, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi pembaca atau pendengar itu langsung paham maksud kita, tanpa harus berpikir dua kali. Nah, kemudian untuk ciri-ciri dan syaratnya, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kesatuan gagasan, yaitu hanya memuat satu ide pokok. Kemudian kepaduan, antar unsurnya dalam kalimat itu saling mendukung. Kemudian kelogisan, masuk akal, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Kemudian kehematan, tidak ada kata yang mubazir. Kemudian ketepatan, penggunaan katanya dan strukturnya tepat. Dan yang terakhir adalah kecermatan, tidak menimbulkan tafsir ganda. Nah, kemudian untuk syaratnya, jadi supaya kalimat kita itu efektif, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu subjek dan predikatnya harus jelas ya. Karena seperti yang kita tahu, kalau bisa disebut kalimat, kalau subjek dan predikatnya ada gitu ya. Minimal dua unsur itu harus ada. Kemudian struktur kalimatnya teratur ya. Subjek, predikat, objek, itu lebih bagus. Kalau ada objek, ada keterangan, ada pelengkap, itu lebih bagus. Kemudian, menggunakan pilihan kata yang tepat. Kemudian tidak bertele-tele, dan tidak salah dalam logika atau ejaan. Nah, kemudian ini ada contoh kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, saya sangat menyukai sekali makanan itu. Nah, ini ada kelebihan kata ya. Ada sangat dan sekali yang digunakan bersamaan gitu. Harusnya kalau mau sangat, ya sangat aja. Tidak usah menggunakan sekali lagi. Jadi kalau misalkan diperbaiki jadinya saya sangat menyukai makanan itu gitu. Atau kalau mau pakai sekali, saya menyukai sekali makanan itu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah buku itu saya membaca. Nah, ini tidak logis kan? Harusnya saya membaca buku itu gitu. Kemudian rumah yang kemarin dibeli ayah. Nah, apa ya? Ini predikatnya belum ada ya, strukturnya tidak lengkap gitu. Baru subjeknya saja gitu. Misalkan kalau kita tambahkan predikat jadinya rumah yang kemarin dibeli ayah sangat bagus misalkan. Nah, sangat bagus itu adalah predikatnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Teman-teman mungkin bisa mengerjakan terlebih dahulu dengan cara mempause videonya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, oke, di sini ada sebuah kalimat. Demi untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya, maka seluruh karyawan perusahaan ini diminta untuk bisa bekerja dengan lebih giat dan keras lagi, agar supaya tujuan bersama tersebut dapat tercapai dengan sukses. Dari kalimat tersebut, manakah kalimat perbaikan yang paling efektif? Nah, oke. Jadi, perbaikan yang paling efektif itu ada di opsi A. Ini ya yang paling benar ya. Demi mencapai target penjualan, ini keterangannya. Semua karyawan perusahaan ini subjeknya, harus bekerja lebih giat dan keras, ini predikatnya. Agar tujuan bersama dapat tercapai, ini keterangan lagi gitu ya.
Jadi ini yang paling efektif gitu opsi A. Jadi sebetulnya di sini kan ada kata-kata agar supaya ya. Ya ini tuh harusnya salah satu aja nih. Tidak usah dipakai bersamaan gitu ya. Kalau agar ya agar aja, supaya supaya aja. Nah, misalkan di sini kita memakainya agar. Nah, kenapa opsi lain salah? Kita lihat opsi B. Di sini masih ada kata mubazir seperti untuk bisa dan agar supaya. Nah, di sini kan masih ada agar supaya ya. Di sini. Harusnya ini kita pakai salah satu saja. Di opsi C juga masih kurang tepat karena demi supaya. Nah, di sini ya demi supaya. Harusnya salah satu aja gitu. Misalkan kita kalau misalkan mau kalau yang tepat itu misalkan kita mau hapus deminya. Seluruh karyawan harus bisa bekerja keras supaya tercapai target penjualan yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu baru benar. Kemudian opsi D ini ada agar supaya juga ya. Ini harusnya kita pakai salah satu aja. Jadi opsi yang paling tepat untuk perbaikan kalimat ini adalah opsi A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke di sini soalnya seperti sama ya seperti yang tadi. Jadi kita diminta untuk mencari perbaikan kalimat yang paling efektif berdasarkan prinsip kehematan dan ketepatan diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan katanya ya. Nah, oke. Jadi kalimatnya itu adalah dalam rangka untuk menumbuhkan minat baca di kalangan para pelajar, maka pihak sekolah mengadakan kegiatan literasi yang melibatkan seluruh siswa-siswi dari berbagai kelas yang berbeda-beda. Oke, coba teman-teman pause videonya buat jawab. Kira-kira jawabannya apa? Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A. Yang ini ya, betul ya. Dalam rangka untuk. Nah, harusnya di sini tuh tidak usah pakai untuk ya. Dalam rangka menumbuhkan minat baca. Nah, sebetulnya itu saja sudah bisa gitu. Nah, kemudian ini siswa-siswi ya kan. Seluruh siswa-siswi ya kan di sini nih. Ini kan kalau seluruh itu sebetulnya sudah banyak gitu ya. Siswa-siswi juga sudah banyak. Harusnya kalau mau kita pakainya salah satu aja. Misalkan melibatkan seluruh siswa dari berbagai kelas gitu. Atau melibatkan siswa-siswi dari berbagai kelas gitu. Nah, kalau di sini kan sudah tepat kan? Untuk menumbuhkan minat baca siswa, ini keterangannya. Sekolah ini subjeknya mengadakan, ini predikatnya, kegiatan literasi, ini objek ya, bagi seluruh siswa dari berbagai kelas. Ini juga keterangan lagi ya. Gitu. Ini udah berdasarkan prinsip kehematan dan ketepatan diksi. Nah, kenapa opsi yang lain salah? Kalau opsi B, ini karena memakai maka gitu ya. Padahal harusnya tidak usah pakai maka. Dalam rangka menunjukkan minat baca, sekolah mengadakan gitu aja udah benar gitu. Kemudian opsi C ini tidak tepat karena di sini siswa dan siswi itu kan sudah berarti jamak ya, banyak gitu. Tidak usah memakai seluruh lagi. Nah, kemudian opsi D, kenapa salah? Nah ini kan karena di sini kan udah pakai kata para pelajar ya. Jadi harusnya ini tidak perlu lagi nih, harus disebutkan lagi, harus dimention lagi siswa-siswi. Itu jadinya malah eh, mubazir gitu ya, bertele-tele. Jadi yang paling hemat, paling efektif itu ya opsi A jawaban. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita diminta untuk memperbaiki kalimat lagi. Manakah perbaikan kalimat yang paling tepat dan efektif? Di sini kalimatnya, untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik lagi, maka pemerintah telah mengadakan berbagai pelatihan bagi guru-guru di seluruh pelosok negeri. Nah, coba teman-teman jawab, kira-kira jawabannya mana? Nah, oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, ini kan keterangannya ya.
Pemerintah mengadakan berbagai pelatihan bagi para guru di seluruh negeri. Pemerintah ini subjeknya, mengadakan ini predikatnya. Berbagai pelatihan bagi para guru di seluruh negeri. Nah, ini baru pelengkap ya. Nah, ini baru efektif. Kenapa opsi yang lain salah? Kalau opsi A ini tidak harus lagi memakai yang lebih baik ya di sini. Karena mutu itu sudah mengacu ke yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kita cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu sampai situ saja sudah cukup gitu karena mutu itu sudah mengacu ke yang lebih baik. Kemudian opsi C, kalau opsi C lebih baik ya, lebih baik lagi ini kan lagi sebenarnya tidak usah pakai lagi juga sudah bisa gitu ya, sudah bagus. Kemudian opsi D, pemerintah mengadakan pelatihan bagi guru-guru di sekolah di seluruh pelosok negeri guna untuk, nah ini guna untuk nih. Harusnya kalau mau kita pakai salah satu saja. Karena ini maknanya sama ya. Kalau mau pakai untuk ya untuk saja, kalau mau pakai guna ya guna saja. Jadi perbaikan yang kalimat yang paling tepat itu yang opsi B. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.